Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Fitriadi, mahasiswa Universitas Terbuka Prodi PGSD S1. Hari ini saya akan melakukan praktek mengajar pembelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana kegiatannya? Yuk sama-sama kita ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nama Mr. Ari. Hari ini Mr. minta tolong untuk bantuan kerjasamanya ya dari teman-teman kelas 4E buat praktek mengajar, Mr. Oke. Nah, oke. Oke, sebelum mulai belajar, hari ini ada yang tidak hadir? Siapa? Bintang. Bintang aja? Oke. Apa sakit atau apa? Sakit. Oke, mudah-mudahan diberikan kesembuhan ya. Apa? Sakit apa? Alergi. Asam urat. Masa asam urat. Oke, sebelum mulai belajar kita sama-sama baca doa dulu. Dimulai dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allah grant knowledge and intelligence. Allah tambahkanlah ilmuku dan karuniakanlah kepahaman kepadaku. Amin. Oke, kita akan belajar unsur intrinsik dalam sebuah cerpen. Oke, tujuan pembelajarannya. Nah, kalian bisa setelah belajar ini diharapkan bisa menganalisis unsur intrinsik dalam sebuah cerpen ya, baik yang secara tertulis maupun yang sudah dibaca. Kemudian bisa menyimpulkan juga unsur intrinsik. Apa itu cerpen? Pernah baca cerpen enggak? Cerita pendek ya. Biasanya ceritanya hanya satu atau nggak nyampe dua halaman nggak nyampe ya, paling banyak satu halaman ya, cenderung singkat biasanya dan padat dibandingkan karya fiksi lainnya yang lebih panjang seperti novel atau novela. Siapa yang pernah baca buku novel? Nah, ini dia unsur intrinsik cerpen. Itu meliputi pertama apa? Judul. Dua, tema. Alur, kan, sudut pandang, amanat. Nah, judul pasti kalau namanya cerpen ada judulnya. Ya. Bisa macam-macam judulnya, terserah penulisnya. Kemudian temanya tentang apa? Persahabatan kah atau bisa jadi apa? Kekeluargaan. Nah, macam-macam. Nah, alur. Nanti kita bahas alur. Alur itu apa? Tahu nggak? Jalan ceritanya. Ya, alur itu jalan ceritanya. Apa jalan ceritanya maju ke mundur, ya, atau dari mundur ke maju, atau bisa jadi gabungan keduanya. Nanti kita bahas. Kemudian latar. Latar itu ada apa aja? Tempat. Suasana, waktu. Oke, good. Penokohan. Penokohan ini bisa disebut juga watak atau sifat dari tokohnya. Ya, ada antagonis, protagonis. Kalau protagonis contohnya apa biasanya sifatnya? Nakal. Kebalikan nggak tuh? Protagonis apa? Baik. Ya, contohnya apa? Ramah, murah senyum, suka menolong, dermawan, lain-lain. Kalau antagonis biasanya jahat. Apalagi apa sih contohnya? Licik. Tidak disiplin, suka bohong, apalagi suka curang, ya. Itu ya protagonis. Nah, sudut pandang, ini sudut pandang kita hanya bahas nanti ini aja. Amanat, apa itu amanat? Pesan biasanya ya, biasanya ada di akhir tuh. Nah, ini kita bahas tema dulu. Nah, tema itu adalah merupakan gagasan umum yang menopang dalam sebuah karya sastra dan yang terkandung dalam teks sebagai struktur sistematis yang menyangkut persamaan atau perbedaan. Ya, biasanya temanya apa tuh? Macam-macam, dari persahabatan, ada misalnya petualangan temanya, kekeluargaan, macam-macam. Alur.
Ini alur adalah rangkaian peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Nah, biasanya ada cerita yang kalau kita lihat alur, misalnya sebuah nonton film, ada tuh plot twist-nya dari mundur dulu. Jadi diceritain akhirnya apa, terus mundur tuh. Ya, jadi flashback gitu. Ada juga yang maju dari awal dulu ceritanya gimana sampai akhirnya apa gitu misalnya. Ada juga yang gabungan dari maju atau mundur dari maju ke maju. Nah, ini alur maju itu biasanya disebutnya progresif. Ya, nama lainnya istilahnya. Nah, ini menceritakan cerita secara kronologis yang diawali dengan tahap pengantar dan diakhiri dalam tahap penyelesaian. Kalau alur mundur atau sorot balik atau juga disebut regresif itu biasanya dimulai dari tahap penampilan masalah. Jadi ada masalah dulu, baru masalah puncak, baru penyelesaian. Nah, yang terakhir alur gabungan atau maju mundur. Perpaduan dari alur maju dan sorot balik. Jadi gabungan keduanya. Nah, ini latar. Latar adalah sebuah keterangan baik mengenai waktu, ruang maupun suasana. Ya, terjadinya dari suatu cerita. Nah, ini penjelasannya. Latar waktu tadi ada latar tempat. Latar itu bukan suasana ya, suasana tipe. Ya, suasana. Kalau suasana serem. Ya. Kalau latar waktu apa aja biasanya? Contohnya pagi, siang, sore, malam. Atau bisa juga musim atau bulan. Ya, misalnya di bulan Januari aku berjalan-jalan ke sebuah itu. Atau tempat, contohnya di mana? Di rumah, di kamar mandi, di hutan, di Jakarta, Bandung, dan lain-lain. Suasana, contohnya apa? Suasananya gembira, sedih, romantis, ya, mencekam, ya. Nah, ini penokohan itu watak. Nah, nanti watak itu sifatnya. Tadi ada antagonis, protagonis, ya. Sifat yang diberikan oleh si penulis. Iya. Oke, lanjut. Nah, ini sudut pandang. Sudut pandang itu biasanya cara memandang tokoh-tokoh yang ada dalam cerita. Nah, ini ada sudut pandang yang ketiga, itu dia biasanya. Itu biasanya orang yang membaca. Sudut pandang orang pertama itu aku. Biasanya aku nih, aku yang lagi baca nih, memandang si tokoh ini gimana gitu. Ya, ini hanya ini aja. Penjelasannya nggak terlalu ini. Nah, ini amanat. Amanat itu adalah pesan atau nasihat. Jadi kalian simpulkan nih amanat atau pesan dari cerita yang sudah dibaca itu apa? Oh, ceritanya tentang misalnya kancil dan buaya. Apa tuh kalau yang kalian ingat dari cerita kancil dan buaya? Nah, kancilnya kita nggak boleh jadi orang yang licik, memanfaatkan orang lain ya untuk kepentingan kita, ya kan? Dia kan ya biar selamat, walaupun tujuannya untuk diri kita sendiri gitu kan? Ya, boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh, jangan. Kalau mau minta bantuan, minta tolong yang baik. Misalnya, kalau bisa kan bisa, misalnya minta tolong si kancil, oh buaya aku mau nyebrang ke sana, tapi aku minta tolong, boleh nggak? Nah, misalnya kalau, oh iya boleh, tapi kan di ceritanya beda ya. Si kancilnya menipu si buaya. Buayanya juga jahat ya. Pengen makan ya karena lapar. Oke. Tapi itu ya amanatnya. Nah, oke. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada? Benar? Sudah paham semuanya? Oke. Sebelum itu kita nanti Mister punya namanya tugas ke kalian. Nanti akan boleh dikerjakan per kelompok, diskusi per kelompok aja ya. Nanti boleh maju ke depan, dibacakan hasil diskusi dari teman-temannya. Bisa? Di teman kelompok aja kan udah ada kelompok kan? Bisa ya? Per kelompok aja biar gampang. Nanti boleh majunya perwakilan aja, nggak semuanya. Ya, hasil diskusinya. Oke, bisa ambil dulu nomor tugasnya. Oke, boleh kembali ke tempat duduknya. Bisa akan bagikan tugasnya.
Ini kenapa? Hapusan ya? Itu bukan bertaring, namanya gading. Oke, sebelum mulai mengerjakan, Mister jelaskan dulu cara mengerjakannya. Ada berapa orang nih? 4. Udah dapat semuanya? Oke, pertama kalian tulis dulu namanya, nama kelas, kemudian baca, ya. Ada judulnya di situ, dilihat sampai habis baca. Kemudian ini pertama, sini ada tabel. Nah, di sini ada nomor 1 judul. Tulis judulnya apa di sebelahnya, ya. Kemudian 2 tema. Tulis temanya di sebelahnya tentang apa. Yang ketiga tentang ada tokoh, lalu watak, ya. Tokohnya tulis di bawahnya ya. Siapa aja tuh yang ada di cerita. Yang kedua wataknya dari tokoh ini apa aja. Misalnya semut, semutnya wataknya apa atau sifatnya apa. Kemudian kancil, kancil sifatnya bagaimana. Kemudian bawahnya lagi ada latar tempat. Latar tempatnya di mana? Ada 2. Latar waktu ada 2. Yang terakhir amanat, ya. Kalian tulis pesannya apa dari cerita tersebut. Siapa yang belum dapat? Oke, boleh diskusi dengan teman sekelompoknya ya. Hai. Hai. Oke. Konsentrasi. Gimana tugasnya, susah nggak? Gampang apa susah? Gampang ya. Udah. Oke. Nanti Mister minta tolong untuk maju salah satu dari kalian. Nanti pegang ini ya, bicaranya pakai ini. Nggak usah dipencet, pegang ini aja. Biar kedengeran suaranya. Ya. Yang mau, boleh sekarang. Tapi kita ini dulu, ice breaking dulu. Ice breaking atau games. Tahu tepuk pagi siang malam? Pernah main itu? Kalau pagi, tepuk pagi. 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 Nah, kalau siang, siang. 2 kali tepuknya. Siang. Siang. Malam. Nah. Kalau malam nggak ada suaranya. Kalau malam kan pada tidur, ya. Jadi pada nggak ada suaranya. Siap? Siap? Mau main berapa level? 500. Jangan, kebanyakan 500. 3 aja ya, 3 level ya. Jadi yang paling slow dulu, agak cepat, 5 level aja. sangat cepat. 5 level aja. 3 aja. Nanti ada presentasi kan. Siap? 1 miliar. Oke, siap? Konsentrasi. Oke. Tepuk pagi. Pagi, siang, malam. Oke, good. Siap, ready. Level 2. Malam. Ya. Lagi konsentrasi, masih level 2. Siang, pagi, malam. Oke, nggak apa-apa. Level 3. Pagi, siang, pagi, malam. Ya. Oke, siap. Siapa yang udah mau siap untuk maju? Siapa namanya? Ini kelompok berapa? 4 ya? Boleh maju. Siapa namanya? Nyaila, sini maju. Saya bisa duduk ya. Oke, boleh pegang aja. Ya pegang aja gitu. Iya.
di ini. Ya. Judulnya tentang apa? Yang lain perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor satu, Judulnya? Gajah Baik Hati. Gajah yang baik hati. Betul ya, Dua. sama ya? Yang lain sama nggak? Judulnya sama? Ya. Terus? 2, tema perjanjian. Oh, temanya tentang perjanjian kalau Naila. Terus? 3, tokoh gajah protagonis. 2, kancil antagonis. Ya. Gajah dan kancil. Tokonya ada 2. Lanjut. Latar tempat, hutan yang sangat terik dan kolam. Ya. Latar waktu, siang dan sore. Amanat, tolong orang walaupun dia jahat. Nah, menolong orang walaupun dia jahat. Oke. Beri Assalamualaikum aplaus dulu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu buat Naila. Siapa lagi yang mau maju? Umar. Umar boleh masuk. Perwakilan satu aja. Ya. Wakil aja. Oke, silakan. Buka saya salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain perhatikan. Judulnya Gajah yang Baik Hati. Judulnya? Temanya tentang kebohongan. Ya. Tokohnya yang pertama kancil dan gajah. Wataknya kancil sama dengan antagonis dan gajah protagonis. Latar tempat ada hutan dan danau. Latar waktu siang dan sore atau menjelang sore. Amanat, kita tidak boleh membohongi teman karena jika melakukannya kita tidak akan dipercaya. Nah, oke. Selesai. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus dulu. Oke. Tadi kita sudah belajar apa hari ini? Unsur intrinsik dari cerpen, ya. Ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Nah, itu nanti kita ya. Ini ada lagi bawahnya. Ya. Kemudian, apa aja sih unsur intrinsik itu? Tadi ada apa aja? Judul, tema, tokoh, watak, latar, alur, amanat. Ada juga tadi sudut pandang ya. Kemudian kalau latar itu ada berapa? 3. Apa aja? Tempat, suasana. Kalau penokohan atau watak ada 2, antagonis, protagonis ya. Contohnya nanti ada kalau antagonis biasanya jahat ya, suka bohong, licik, segala apa dan lain-lain. Kalau protagonis baik hati, ramah, ya, dermawan, suka menolong ya. Oke, sampai sini Mister akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya kelas 4E. Senang nggak belajarnya? Biasa aja, ada yang biasa aja, ada yang senang. Lumayan. Lapar, udah waktunya snack time ya?